apa sih yang dibeli paling itu lagi gitu kan. Jadi sebenarnya market nih jangan-jangan resah nih. Jangan-jangan market nih sebenarnya terus ada pertanyaan yang ini nasi datangnya dari mana? Gue nggak bisa jawab gitu. Jadi kayak tapi kalau misalnya rasanya ini dirasa penting untuk keberlanjutan anak-anak kita nanti dan setiap orang ngambil baby step, mungkin itu bisa jadi pemantik buat Oke, halo pemirsa TV One, kembali lagi bersama saya Zulfikri Putra Malawi dalam podcast Bareng Orang Hebat. Kali ini saya kedatangan teman, ini udah akrab sebenarnya. Dan dia hari ini ada jadi salah satu pembicara di Idea Fest 2023 dan banyak gerakan-gerakan yang dibuat oleh orang ini, khususnya di bidang pangan ya, bisnis kuliner. Ini dia Nadia Pratiwi. Dijut, gue manggilnya Dijut. Apa kabar, Dek? Baik, alhamdulillah. Baik, Mas. ya? Kamu gimana? Baik, alhamdulillah. Tadi lu udah ada di ruangan Kakak tua ya, ngobrolin soal industri makanan ya. Sejauh ini lu bikin Nasi Peda Pelangi Group, gitu. Awalnya dari warung, kemudian jadi warung gotong royong, dan kemudian jadi ada inisiatif-inisiatif baik lainnya. Sebenarnya apa sih yang membuat lu ingin berada di dalam bisnis tersebut dan kemudian menjalar ke dalam inisiatif-inisiatif baiknya? Kalau ditanya kenapa tuh cuma satu. Apa? Gue pengen anak-anak gue tetap masih bisa makan enak, murah, sehat, masih bisa ngirup nafas enak. Banyak dong gitu, nggak cuma satu. Pantai enak. Intinya hidupnya leres lah gitu. Maksudnya ya dulu lu tau lah gue orangnya bisnis banget gitu kan. Apa-apa rigid gitu hitungan duitnya. Tapi ketika udah punya anak tuh merubah semuanya sih memang. Jadi waktu itu Nasi Peda Pelangi juga awalnya kita bisnis as usual, beli barang di pasar, kita nyokap yang masak karena gue nggak bisa masak. Terus dijual, habis pulang besok gitu lagi gitu ya. Tapi lama-lama kalau di makanan tuh harga naik dikit kita marginnya berkurang kan. Kita nggak bisa naikin harga tiap hari gitu kan. Gue mikir ini kalau harga mahal karena apa sih gitu. Ya karena kita banyak barang yang impor, terus kita ternyata banyak keanekaragaman hayati kita di makanan kita yang udah lama nggak kita makan mau hilang. Jadi kalaupun ada jadi mahal. Harusnya nggak gitu. Kayak kalau belajar lagi dari mungkin Eyang atau di atasnya gitu, mereka sesimpel makan apa yang ada di kebun belakang. Mereka nggak ada effort, nggak ada belanja-belanja, nggak konsumtif lah sebenarnya. Jadi belajar cukup sih Mas. Kayak gue meninggalkan kehidupan korporasi selama mungkin 10-11 tahun, meninggalkan gaji bulanan yang tetap gitu kan untuk belajar sebenarnya supaya anak gue bisa punya pegangan lah buat hidup gitu, bahwa kalau lu belajar cukup dan lu menjaga alam, lu sayang sama orang lain, lu bisa respect sama lingkungan lu gitu ya, maupun manusia, barang ataupun tanah yang kita nggak sadar juga kalau dia hidup dan ngasih kehidupan ke kita, itu tuh bisa jadi satu pegangan dia untuk nanti dia jadi manusia gitu loh. Itu sih sebenarnya alasannya. Jadi lu kasih contoh konkret ke anak lu gitu ya, walaupun ya anak lu masih kecil tapi belum ngerti, paling enggak spiritnya itu udah lu tanam ke mereka gitu ya. Nah, ngomongin soal industri pangan gitu ya, bisnis kuliner, pasti semua orang atau semua apa ya yang mau membangun brand gitu ya, membangun brandnya sendiri, pasti dia mencari value gitu ya, mencari value. Nah, kenapa value yang soal lingkungan, soal juga tadi beras lu berasal dari mana, soal petani, itu menjadi daya tarik lo gitu. Selain tentu tadi karena kepedulian lo, karena bahan bakunya mahal dan lu harus akhirnya cari tahu. Ada nggak sih hal lain yang memang lu cari value-nya sendiri gitu? Oke, jadi kalau itu semua yang terjadi di warung adalah petunjuk Tuhan. Campur tangan Tuhan. Jadi kalau yang waktu sebelum gue resign, gue coba action plan-nya, target gue, goalnya, iya kan. Digit tuh, gitu kan. Gue banget gitu. Cuman ternyata Tuhan punya caranya yang lebih keren gitu. Dia nunjukin gue kayak waktu pandemi, hamil anak kedua, gue suruh nyelesain S2, bikin bisnis plan untuk lulus dari kampus gitu. Gue mikir apa yang bisa gue exercise dari kepusingan yang udah ada, jadi gue nggak menambah kepusingan baru gitu. Dan pas kita analisa ternyata pembelanjaan beras gue paling tinggi gitu. Karena kita jual nasi, makanan pokok, orang Indonesia makan nasi sehari 3 kali.
Terus ada pertanyaan yang ini nasi datangnya dari mana? Gue nggak bisa jawab gitu. Jadi kayak kok ini kayaknya ada sesuatu yang setiap hari gue masukin ke dalam Tapi lu badan. nggak tahu Terus gue asalnya. nggak tahu dan gue ngasih makan anak nih 2 orang gitu kan. Nah itu jadi kayak triggernya kenapa kita mulai dari nasi. Tapi ternyata ketika kita ngulik nasi diceburin untuk belajar tanah karena nasi dan semuanya tumbuhnya di atas itu, gue jadi tahu lagi, oh ternyata kalau mau makan sehat itu nggak harus mahal. Tapi kalau lu mau makan sehat, lu connect dulu sama alamnya. Karena alam yang ngasih lu makanan. Kayak lu sayang sama alam, alam ngasih lu makanan. Itu kan sebenarnya siklus hidup yang dari zaman dulu mungkin udah ada ya. Bentuk connect-nya tuh gimana? Connect-nya gini mas, Apa cuma yang bisa dirasain aja atau ada bentuk empirisnya gitu? si makanan itu kalau misalnya secara afeksi, kalau kita ngomongin afeksi sama koneksi gitu ya, yang pragmatis yang masuk akal, kalau tanahnya sehat, nutrisi di dalam berasnya banyak. Jadi anak-anak yang sekarang susah makan sayur dan lain-lain, dia nggak free pesticide, udah pasti jadinya indeks glikemiknya rendah. Jadi dia lebih lama jadi karbo atau jadi tenaga. Itu satu. Terus kalau tanahnya sehat, nutrisi kayak vitamin B, vitamin C, asid amino, zinc dan lain-lain itu sebenarnya ada dalam kandungan tanah. Sekarang kita banyak 300.000, 500.000 sebulan buat bayar vitamin. Terus kita beli makanan yang asal gitu. Kenapa nggak makan yang benar? Nggak usah ada vitamin gitu. Kosnya tersubstitusi ke situ. Jadi gitu ya? kayak sebenarnya kita tuh udah jadi korban iklan food consumerism, food marketing sama nutrition sih dalam arti. Ya dibuat pabrik-pabrik gitu ya. Pabrik ada label-label ini sehat, ini enggak. Padahal sehat menurut badannya orang Indonesia teh yang dari dulu ngeteh, nyingkong, ngacang itu mah yang sehat gitu. Kadang-kadang kita nyari jawaban itu jauh keluar gitu. Makanya kenapa tadi ketarik ya pertanyaan di lingkungan, di beras dan lain-lain, karena nasi kita makan 3 kali sehari dan harusnya kita nggak makan nasi terus. Cuman kalau kita belum selesai sama urusan yang ini, kita jadi nggak bisa embrace singkong, embrace ubi, embrace yang lain. Tapi kemarin ada salah satu partai udah bilang tuh, yang makan tiwul tetap tiwul. Ya mudah-mudahan ya. Tapi anak Jakarta sekarang mau kayaknya nyari tiwul di mana? Iya gitu. Iya. Gitu Dan, sih. dan warung lu tuh berada di tengah-tengah tengah kota gitu ya, di tengah-tengah perkantoran. Apakah itu juga menjadi satu value yang mungkin lu harus manfaatin dengan sebaik mungkin nih gitu dengan positioning si lokasi warung lu gitu. Ya. Itu rezeki anak soleh kali ya. Lu tau lah ceritanya gitu. Maksudnya ada di situ yang tadinya tempat sampah, kita pelan-pelan kita rapihin jadi warung. Dan awalnya konsepnya bukan orang dine in, tapi to go. Kita mulai pakai bowl. Cuman orang nongkrong di situ terus boleh jadi sampah. Akhirnya kita adapt gitu kayak ya udah daripada sampah boleh banyak, gue sediain piring, gelas dan lain-lain. Dan sekarang orang lebih senengnya apalagi after pandemi balik lagi ke offline gitu. Nah, kenapa SCBD ini jadi menarik? Karena semua orang di SCBD fasenya cepet, jadi setiap jam 12 sampai jam 1 tuh orang, woi mana makanan gue lapar gitu kan. Terus kayak sabar dulu, tenang dulu gitu. Dan mereka tuh nggak pernah boro-boro mikirin ini dasinya dari mana gitu. Justru di tempat orang yang paling nggak sadar, nah kita kayak cuman mau melakukan keseharian yang kecil lah gitu sebenarnya untuk ngebalikin, mudah-mudahan bisa ngebalikin kesadaran itu lagi. Dan sengaja di SCBD tempatnya dibikin beda sendiri, kita nggak berusaha jadi warung yang keren, canggih, ber-AC gitu. Ya tetap kayak udah kayak warung dan teras di rumah aja supaya orang itu nyaman dan akhirnya kita bisa ngobrolin krisis iklim, El Nino dan lain-lain tuh dengan bahasa tongkrongan sambil minum saguer, sambil makan duren, kayak gitu-gitu loh gitu. Dan sejauh ini tantangan terbesar lo ketika menjalankan Nasi Peda Pelangi dan kemudian lu juga bikin yayasan juga kan, Sanustra itu, Sadar Nusantara itu kan. Nah ini kan 2 komponen yang berbeda jauh nih, tapi lu melakoni itu gitu, melakoni dengan inisiatif baik itu. Nah ketika lu melakoni itu, hubungannya ada hubungannya nggak sih antara Nasi Peda Pelangi dengan kulinernya, kemudian Sanustra dengan inisiatif ke sektor yang lebih budaya mungkin gitu ya. Ini ada ternyata ketika lu jalanin ada benang merahnya juga gitu. Oke, jadi kayak waktu awal-awal mulai nggak pakai sedotan, terus kita mulai ngangkat beras baik movement, terus mulai ada banyak barang-barang teman-teman di desa yang kita jual di situ gitu ya. Kita tuh ngelihat sebenarnya konsumen di Jakarta tuh juga bosen lagi sama makanan yang mereka bisa capai pakai jempolnya gitu kan.
apa sih yang dibeli paling itu lagi gitu kan. Jadi sebenarnya market nih jangan-jangan resah nih. Jangan-jangan market nih sebenarnya dibutakan karena emang nggak punya knowledge aja atau emang nggak pernah tahu aja gitu. Jadi kita merasa oke, warung adalah satu hal untuk kita menarasikan dan experience apapun yang tentang makanan sehingga panca indera rasanya tuh bisa kepantik gitu. Kayak kalau orang Indonesia katanya ya manusia pada umumnya kebagi dua tuh, ada yang DNA-nya dekat dengan hutan atau tanah, ada yang dengan air gitu kan. Makanan kan selalu tumbuh dari tanah dan juga masaknya pasti pakai air kan. Jadi kayak elemen-elemen itu yang pengen ngebawa ingatan kita lagi bahwa kita ini sebenarnya manusia Jakarta udah jadi korban consumerism, industrialis gitu. Cuman apa sih yang bisa bikin kita sadar dan balik supaya kita ngelihat lagi cara nenek moyang itu tadi gitu. Itu nggak bakal bisa kita ajak tanpa kita ngasih space untuk mereka experience. Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang consumer behavior gitu atau consumer appetite sekarang yang tadi craving buat something yang baru, Sanustra atau Sadar Nusantara ini akan jadi rumah buat mereka kesadarannya itu kepantik gitu. Bahwa Sanustra itu apa sih sebenarnya, cuman kayak nongkrong-nongkrong nafas aja. Kegiatannya. Yuk kita di sini safe space buat semua. Lo bisa istirahat dari kepadatan Jakarta yang gila banget. Kita nafas aja di sini bareng-bareng gitu. Bener-bener kita cuma latihan nafas. Kita nggak jual nasi pada pelangi di situ, kita nggak jual ini. Tapi setelah sesi itu biasanya tuh orang lapar. Wah, gue mau makan dong gitu. Konsentrasi gitu ya. Jadi ketika itu kita jadiin satu experience, ketika mereka udah tenang, mereka udah ajak menyadari bahwa mereka harus ngasih jeda sama dirinya. Mereka juga sebenarnya worth it untuk memasukkan dirinya tuh dengan sesuatu hal yang baik lagi gitu. Dengan makanan yang bergizi. Bener, makanya beras baik, miring, ya semua makanan yang baik-baik itu muncul di akhir supaya obrolannya jadi satu kesatuan gitu. Dan itu lama-lama mudah-mudahan lilin kesebar gitu. Jadi kita nggak berusaha nyiptain obor gitu. Kita jadi kayak gue lilin, gue deket sama lo jadi nyala, besok lo deket lagi sama temen lo jadi nyala. Itu mudah-mudahan bisa changing the consumer appetite dan behavior atas kesadaran itu tadi supaya jajannya ke warung nasi Pedas dan temen-temennya yang udah emang berusaha untuk ngasih sesuatu yang emang baik juga buat alam, cuan juga buat kitanya gitu kan, tapi juga manfaat sehat juga sama teman-teman yang makan dan nongkrong. Berarti gitu. ini menampik perhitungan para bisnismen gitu ya yang ini kayaknya kalau secara cost nggak mungkin deh nih gitu-gitu ya. Tapi ternyata lu jalan gitu. Ternyata dengan cost yang besar gitu. Pasti nggak murah dong. Lu ambil beras-beras yang organik itu kan di sananya pasti juga udah mahal gitu kan. Beli sama petani. Ngebahas itu jadi kayak belajar bener, kita pandemi merah neracanya. Tapi karena ada strong value dan strong narasi yang kita pengen sampein dan kita bukan cuma ngomong, tapi kita juga bisa ajak teman-teman buat experience, langsung ajak kolaborasi, even lu mau jalan-jalan ke sawahnya juga ayo gitu. Karena emang itu yang kita coba lakuin pelan-pelan dan kita nggak perlu rame-rame gitu. Tapi kita cukup asik sendiri aja dulu supaya ya itu tadi kayak apa ya, kita ngeliat kalau kita nggak ngelakuin ini, besok kita nggak bisa jualan dong. Karena tanahnya udah rusak, nggak ada kangkung, nggak ada cabe, nggak ada tomat, terus harus ada yang ngelakuin ini kan jadinya. Dan kita lihat teman-teman yang nongkrong di warung juga suportif banget dan kan seneng ya rasanya ketika lu bersambut. Iya, lu serving something, lu cerita dan lu tulus nyeritain petani-petani yang teman-teman yang di desa yang udah keren-keren itu, terus yang di Jakarta nih happy gitu. Jadi kita bisa ngonekin mereka kan, dan itu kan sebenarnya the new demand and supply gitu. Dan masalah gue harusnya 30% nih COGS, harusnya 35% gitu, harusnya 40% gitu. Tapi konsumen kita hari ini tuh nggak pernah ngebayar apa yang udah kita ambil di bumi gitu. Kita cuma bayar biaya produksi doang kan. Kita nggak pernah menanggung biaya rehabilitasi, restorasi, revitalisasi. Itu yang udah salah kaprah gitu sekarang. Dan itu lo masukin ke cost lo juga? Iya. Kita mengedukasi lewat, jadi emang cost kita 5.000 lebih mahal, kita beli kemas 75.000 lebih mahal. Beras baik itu 25.000 sekilo kalau end konsumen. Dan itu bisa jadi 10 porsi. Jadi kalau lu makan 10 kali, sebenarnya cost lu makan nasi cuma 2.500 kok. Nggak akan bikin lu miskin, tapi bisa dampaknya tuh luas. Jadi kayak kita pengen ada ngasih contoh konkret bahwa buat berdampak, lu nggak harus nanam pohon, milah sampah, atau mikirin yang jauh-jauh.
sadar behavior sama konsumsi behavior lu aja. spending lo, gimana lu spend waktu lo, gimana lu spend money lo, sama gimana lu masukin barang yang Tubuh melekat sandang pangan papan yang lu pakai gitu. Dari diri sendiri dulu, makanya Sanusra jadi penting karena ya kesadaran untuk satu siklus manusia ini untuk bisa setidaknya nggak ngerusak aja, gitu. Nggak usah ngebenerin dulu deh, berhenti merusak aja. Itu gimana sih? Nah mungkin warung dan teman-temannya, termasuk Kang Duren juga bisa jadi kayak media edukasi belajar sama-sama gitu sebenarnya. Jadi COGS 30%, 40% bisa, tapi long to go. Dan kita juga kayak harus banyak kolaborasi. Dan itu mungkin. Dan kita juga bisa kayak ngeluarin special event yang kita bisa jual 3 kali lebih margin. Jadi secara rata-rata juga tetap bisa nolong. Tetap sama, ya. Tapi yang penting menurut gue jangan cuma mikirin net income atau gross margin tiap bulan, tapi cash flow energinya, Fik. Jadi ketika lo berbuat baik, ini gue kayak udahlah doain aja ya Mas Jum, gue selalu bilang itu. Awalnya kita beli dari 50 kilo. Mas Jum itu siapa? Mas Jum ini petani kita yang di Sragen, yang berasnya kita pakai di warung. Gue bilang, Mas doain ya, iya Mbak kita doa terus. Jadi kita dari beli awalnya 50 kilo, sekarang udah 700 kilo per bulan. Dan itu dari mouth to mouth, dari teman-teman yang makan di warung, dia ngasih tahu dan lain-lain. Jadi kita percaya sama energi, kekuatan doa dan kalau kita giving sesuatu yang baik ke tanah gitu ya. Kita juga pasti akan dikasih terus sih. Yang baik lagi. Jadi kayak waktu gajian bisa bayar, waktu harus beli belanjaan bisa bayar gitu. Yang penting energinya jalan terus aja. Ini kan artinya kayak di era modern sekarang tuh orang di mana pikirannya selalu lebih hitung-hitungan industrial banget gitu ya. Tapi lu justru membalikan mindset ini ke ajaran nenek moyang gitu ya. Dimana itu tadi ya, lu tinggal sadar aja kalau emang kebiasaan orang tua kita lama, lu makan di belakang, ambil gitu udah ya. Udah pada vegan dari zaman dulu nggak sih? Pecel, gado-gado, karedok, urap, lawar, itu vegan semua kan. Jadi jangan-jangan kita ini yang kejauhan nyari jawaban ya karena gitu. mungkin penetrasi dari iklan-iklan produk-produk yang membanjiri mungkin gitu ya. Dan ini kayak gua ngebacanya jadi kayak satu perlawanan yang halus gitu ya. Untuk mengcounter industri komersialisasi yang ada gitu ya. Mungkin sebenarnya kita yang kecil-kecil ini bisnisnya, yang kelasnya masih UMKM gitu ya, nggak akan bisa impact gede gitu. Tapi kalau misalnya rasanya ini dirasa penting untuk keberlanjutan anak-anak kita nanti dan setiap orang ngambil baby step, mungkin itu bisa jadi pemantik buat teman-teman korporasi besar sebenarnya buat emang bisa melakukan langkah yang lebih ikutan konkret juga gitu. Mungkin mereka dampaknya bisa lebih gede daripada kita, cuman ya itu tadi kita nggak apa-apa jadi lilin, tapi lilin itu mungkin bisa nyebarin pendaran-pendaran semangat sih, supaya kita tuh nggak ngelihat krisis iklim tuh begitu jauh, kita tuh nggak ngelihat kayak ancaman polusi udara begitu jauh gitu. Sebenarnya kita sebagai orang yang punya duit, yang punya waktu, sama yang punya itu tadi ya consumer power itu, kita bisa kok berbuat sesuatu lewat daily transaction gitu kan, lewat apapun yang lo beli. Itu sebenarnya keputusan yang kecil-kecil itu sih menurut aku yang penting. Ada kekhawatiran nggak ketika nantinya mungkin langkah-langkah ini tuh nggak akan bisa berumur panjang gitu ya, atau langkah-langkah ini tuh ternyata banyak hambatan-hambatan ya karena yang lu lawan ini industri-industri gede gitu ya, yang mungkin bisa aja melakukan sesuatu tanpa ada tadi yang aling-aling tahu campaign lu ke ada dapat back campaign atau segala macamnya lah. Sebenarnya kalau misalnya anehnya kita tuh kita nggak peduli lagi. Kita tuh nggak peduli gitu, kayak kita bener-bener berusaha asik sendiri. Karena ya kayak kemarin deh, kayak misalnya misalnya brand gede gitu, misalnya mau tapin ke Beras Baik Movement gitu. Menurut gua the more the merrier sih. Kalau lo bisa gotong royong, kita sekarang cuma bisa beli beras ke Mas Jum less than 1 ton per bulan. Mungkin gara-gara dia tap in, kita bisa jadi 3 ton. Dan itu doanya Mas Jum. Makanya kita kayak sebenarnya tuh cuma jadi kayak pemantik aja sih harusnya. Dan semoga bisa diikutin sama dibareng-barengin sama makin banyak orang lagi, tuh gue akan happy banget gitu. Walaupun ada take advantage atau apa segala macam, balik lagi ke rasa tadi ya. Kalau misalnya kita ngejalanin bisnis ini, gue berdoa kayak semoga warung ini tuh tumbuh seiring dengan anak-anak gue tumbuh. Jadi gue bisa menarik tuh.
Jadi ada satu milestone yang memang dibentuk begitu kuat ya. Jadi gue nggak buru-buru Reasonnya. kayak 5 tahun goals lu apa, 3 tahun lu harus BEP. Gue nggak gitu lagi, kayak gue belajar 2020 kita pernah dapat investment dan kita sekarang belajar pelan-pelan untuk bisa buyback. Karena gue pengen itu semua tumbuh ya sesuai kebutuhan anak-anak gue aja. Karena balik lagi ke pertanyaan pertama lo tadi kan, kenapa lo mau mulai bisnis ini? Gitu. Anjir, keren. Nadia Udah lama Pratiwi. malah ngobrol-ngobrolnya kayak Nadia Pratiwi nih. Nasi pedap lagi grup. Jadi ini juga bisa menginspirasi teman-teman di bisnis kuliner yang lainnya gitu ya. Jangan hanya cuma mikirin cuan doang gitu ya. Jangan hanya cuma mikirin COGS doang, jangan hanya cuma mikirin bertahan dan bisa melesat atau bisa escalate dalam waktu cepat gitu ya. Tapi tadi ya, lu cari value-value di belakangnya yang bisa ngedorong lu untuk terus berkontribusi baik gitu. Iya, amin. Wah, Amin. thank you banget Nadia. Amin, Kang Dulu. Thank you, Fik. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Makasih. Orang Hebat bersama Nadia Pratiwi dan saya Zulfikri Putra Malawi. Nanti ketemu lagi di podcast Orang Hebat, podcast bareng orang hebat berikutnya bersama orang hebat lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, sadar. Sadar. Kampanye nih.